Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai Wagirian, dimanapun Anda berada. Kali ini kita bareng-bareng ngobrol santainya bersama saya Fajar Sidik dan rekan saya. Villa Dinatul Arifin. Ya, kita berdua nih Mbak nih. Yoi, kali ini spesial. Yoi, Kita ngobrol kolaborasi. Ngobrol apa Asik. sih? Kira-kira Ngobrol santai kali ini kita masih membahas tentang seputaran CSR Wika Gedung atau Corporate Social Responsibility. yes. Terus tamu kita kali ini juga spesial. Ada 2 orang juga nih Mas Fajar. Waduh, udah nggak sabar nih. Tapi ntar dulu ya, kira-kira siapa ya? Yoi. Oke, langsung aja nih ya dengan. Ya, kita kenalan dulu nih. Di tengah-tengah kita sekarang sudah ada Kang Nugraha dan Pak Soleh. Kang Nugraha. Pasti udah pada penasaran kan siapa nih Kang Nugraha dan Pak Soleh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Nugraha. Saya sebetulnya profesinya adalah sebagai profesional di bidang people and development. Jadi saya kebetulan sekarang masih bekerja di salah satu perusahaan swasta. Namun ada aktivitas di luar dari profesional saya, yaitu saya menjadi aktivis sosial. Mungkin saya bilang aktivis sosial karena saya sangat senang sekali ya bisa melibatkan diri saya di dalam aktivitas-aktivitas sosial yang bisa memberdayakan masyarakat. Nah, kenapa saya senang sekali melakukan hal seperti itu? Karena sekali lagi kita tahu bahwa semua orang itu berhak untuk bahagia. Dan kebahagiaan itu untuk masing-masing orang ukurannya berbeda-beda. Namun ada orang yang tidak tahu bagaimana cara untuk bahagia. Oleh karena itu kita bantu, ya kita yang tahu membantu mereka untuk bisa mencapai kebahagiaan itu seperti apa. Nah, oleh karena itulah yang menjadi concern saya adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat dan memberikan cara atau jalan untuk membuat mereka bahagia. Dan dengan aktivitas sosial dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, dan juga berbagi networking kepada masyarakat, itu adalah salah satu cara saya untuk membuat mereka bahagia. Jadi begitu kan, secara ininya. Khususnya di Teras Braga kan? Iya, khususnya di Teras Braga. Gitu. Nah, mau tanya juga nih Kang, sebenarnya Teras Braga itu apa sih Kang? Terus juga asal mulanya kalau Kang Nugraha tahu nih Kang. Jadi bisa diceritain sejarah singkat iya, gitu. Wow, oke, sejarah singkatnya ya. Iya. Sebetulnya saya akan kasih tahu sejarahnya. Jadi pada saat itu saya dipercaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk membantu mengembangkan kawasan kampung wisata yang ada di Braga. Nah, ketika saya dipercaya seperti itu, otomatis saya harus menggali informasi dari warga atau dari masyarakat di kampung wisata Braga tersebut. Oleh karena itu, saya dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa ya, waktu itu ada Oki, kemudian juga ada Jihan ya dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan juga ada dari STT Tekstil yang datang ke sana menemui pengurus RW 08. Kemudian saya sampaikan bahwa ini kita akan bantu masyarakat untuk
berkembang dan memberdayakan potensi-potensi yang ada di Kampung Wisata Braga. Kemudian setelah itu saya mendengar juga masukan-masukan dari pengurus RW 08 ya Kelurahan Braga terkait tentang bagaimana cara mereka bisa mengaktifasi kawasan wisata Braga. Salah satunya adalah ada keinginan besar dari masyarakat ya untuk merealisasikan impian yaitu membangun satu kawasan food court ya, penataan kawasan food court di Kampung Wisata Braga yaitu dengan nama Teras Braga. Nah, ketika mereka menunjukkan desain awalnya ya terkait Teras Braga, saya melihat bahwa ini potensi bagus dan saya melihat bahwa ini pun sesuai dengan karakteristik atau ciri khas bangunan yang ada di Braga. Karena apa? Karena saya melihat bahwa ada salah satu gang ya di kawasan tersebut yaitu Gang Avandi, di mana di atas gang itu ada bangunan yang menghubungkan dua bangunan. Nah, Teras Braga pun itu posisinya adalah di atas gang gitu kan. Dan ketika saya lihat juga ini adalah kawasan yang ikonik di Bandung. Kemudian di Gang Cikapundung ini ya kok ada kawasan yang terlihat butuh penataan untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan yang ada di Braga. Oleh karena itu, saya melihat bahwa Teras Braga ini wajib untuk direalisasikan. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk merealisasikan? Nah, untuk merealisasikan Teras Braga ini, ya otomatis kita harus melibatkan pihak ketiga. Nah, pada saat itu kebetulan kita dipertemukan dengan pimpinan dari Wika Gedung di Bandung, yaitu Kang Dede. Kemudian saya jelaskan tentang Teras Braga ini, dan alhamdulillah dapat respon positif dari pimpinan Wika Gedung Pusat untuk direalisasikan. Nah, di kawasan Teras Braga ini, sebelumnya, kan di bawahnya itu ada 11 pedagang. Dan ketika dibangun Teras Braga, itu ada 14 kios ya dengan berbagai macam produk dagangannya, dan ini ya bisa membantu masyarakat yang ada di Kampung Wisata Braga ini untuk berdaya secara ekonomi dengan memanfaatkan Teras Braga tersebut. Jadi seperti itu sih. Berarti Terus, ya udah, silakan Mas aja. Ya ini kita sebenarnya ngobrol santai aja ya, sih, betul, Kang Nugraha, Pak Soleh, jadi nggak usah tegang-tegang gitu kan. Nah, kalau seandainya Teras Braga ini, Kang, itu tuh sebenarnya ditujukan untuk siapa sih? Oke, Teras Braga itu sebetulnya untuk tenan ya, atau yang mengisi Teras Braga itu ditunjukkan untuk warga masyarakat di RW 08 ya sebagai lokasi kampung wisata Braga. Nah, kenapa kok saya berusaha meyakinkan berbagai pihak dan juga pemerintah kota untuk pembangunan Teras Braga ini? Karena sekali lagi, kadang ketika kita memberdayakan satu kawasan wisata, kita melupakan pihak-pihak yang berada di kawasan tersebut. Iya. Nah, jadi kita sampai masyarakat yang ada di sana itu menjadi penonton. Di sana, masyarakat yang ada di sana itu jangan sampai dijadikan objek, tetapi harus menjadi subjek di dalam memberdayakan dan mengembangkan pariwisata yang ada di sana. Oleh karena itu, saya tekankan bahwa ini adalah milik masyarakat. Teras Braga ini adalah milik masyarakat. Yang mengisinya pun adalah harus dari masyarakat. Gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat berdaya secara ekonomi. Supaya masyarakat punya kebanggaan terhadap kampung wisatanya. Supaya masyarakat juga punya ikon untuk dijual atau diperkenalkan kepada wisatawan. Itu. Nah, kebetulan di Kampung Wisata Braga ini, Teras Braga ini menjadi satu ikon dan menjadi satu kebanggaan buat masyarakat. Nah, ini yang jadi fokusnya. Sekarang yang dituju siapa? Yang dituju adalah wisatawan, baik wisatawan Nusantara atau mancanegara, yang ada di yang mengunjungi ke kawasan wisata Braga. Nah, kenapa kok Teras Braga itu perlu ada? Pertama,
di sekitaran kawasan Braga itu banyak kafe-kafe atau restoran ya yang secara harga itu tinggi-tinggi ya. Nah, sekarang tidak semua wisatawan yang datang itu punya budget yang tinggi gitu. Nah, kita sediakan satu alternatif buat wisatawan gitu ya. Kalau saya budgetnya kebetulan budget backpacker gitu. Di Braga ada loh yang harganya terjangkau, itu di Teras Braga. Kemudian selain itu di kampung wisata Braga ini ada salah satu kendalanya adalah terkait tentang toilet. Jadi kalau misalkan mau ke toilet, jadi harus masuk dulu ke kafe atau restoran yang kita harus pesan dengan harga yang tinggi gitu. Nah, dengan adanya Teras Braga sudah kita dapat produk-produk makanan dari masyarakat dengan harga yang terjangkau. Juga kita sediakan toilet yang gratis gitu yang bisa dimanfaatkan oleh para wisatawan. Nah, ini yang menjadi solusi juga buat para wisatawan. Jadi selain memberikan manfaat ke masyarakat, juga menjadi solusi buat wisatawan. Nah, selain tenan, terus juga fasilitas toilet itu, Kang, ada apa aja sih, Kang, selain itu, Kang, di Teras Braga? Oke. Nah, selain itu di Teras Braga juga ada fasilitas air minum isi ulang. Ya, jadi air minum isi ulang itu kebetulan dari Wika Gedung sudah memfasilitasi ya untuk teknologinya, sehingga dari wisatawan ataupun dari pengunjung di Teras Braga ini kalau ingin mengisi air minum ya yang gratis gitu ya, dalam artian mereka bisa menggunakan yang teknologi air minum isi ulang tersebut, dan itu gratis juga. Jadi sekali lagi di fasilitas di sana selain ada 14 kios, juga ada air minum isi ulang, kemudian juga ada toilet gratis, dan selain itu juga ada beberapa mural ya yang dibuat oleh seniman di kawasan Braga. Ya, dan mural itu bisa dijadikan juga untuk background selfie. Jadi kalau Instagramable lah ya. Instagramable, betul. Kalau orang bilang sekarang Instagramable. Betul sekali. Gitu. Dan yang luar biasanya itu sekarang area Gang Cikapundung ya, setelah dibangun Teras Braga, itu bisa dilalui oleh mobil juga. Jadi mobil bisa masuk ke sana. Jadi kalau misalkan kayak ada yang sakit atau apa gitu ya, ambulan bisa masuk ke sana gitu kan. Kemudian, nah kalau misalkan ada apapun, sekarang kan aksesnya lebar lebar dari Gang Cikapundung itu sudah bisa dimasuki oleh kendaraan roda 4 gitu. Nah, kalau dulu kan tidak bisa. Nah ini yang itu, dan selain itu kondisinya sekarang bersih, tertata, rapi. Begitu kan. Nah, terus nih Kang, sekarang kan lagi masa pandemi nih Kang ya. Iya. Nah, apa ada kendala nggak sih dalam kegiatan di Teras Braga itu, Kang? Dan apa namanya mitigasi atau tindakan penanganannya itu seperti apa gitu, Kang? Oke, baik. Nah, ini nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Soleh ya, karena kebetulan saya pernah ke Teras Braga ya waktu itu. Di bulan Juni, saya di bulan Juni ke Teras Braga, saya melihat memantau kondisi di sana. Memang kan ada beberapa kebijakan dari pemerintah terkait PPKM ya selama pandemi, otomatis mempengaruhi juga kedatangan wisatawan ke kawasan wisata Braga, termasuk ke Teras Braga. Ya. Kemudian ada beberapa kebijakan juga yang terkait social distancing, sehingga untuk makan di tempat atau dine in itu terbatas. Ya, gitu. Belum lagi peraturan yang baru dibatasin 20 menit sempat ya. Betul, ya. Tapi di Bandung sepertinya tidak itu hanya untuk Jakarta. Ya? Jakarta betul. Aja ya. Ya, nah ini kondisi-kondisi seperti ini memang ada beberapa tenan yang tetap konsisten untuk buka dan memberikan pelayanan serta memberikan produk yang berkualitas kepada customer-nya. Dan ada beberapa tenan yang memilih untuk tutup sementara. Gitu. Dan kondisi seperti ini memang tidak bisa terelakkan ya terkait kebijakan tersebut untuk industri ya kuliner. Ya.
Jadi ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh mereka adalah dengan mempromosikan melalui sosial media. Ada juga yang dengan bekerja sama melalui aplikasi Online, delivery gitu, makanan yang online ya. Seperti GrabFood, GoFood, seperti itu. Dan ini yang akhirnya bisa membantu mereka untuk bisa bertahan. Nah, ke depannya sebetulnya saya punya misi ya, dalam artian punya rencana aksi ke depannya, semoga dilancarkan dan semoga ada banyak pihak yang ikut terlibat juga. Itu akan menjadikan Teras Braga itu sebagai lokasi yang punya identitas kuat di Braga. Bagaimana cara membangun identitas kuat di Braga itu? Contoh, kita akan arrange bagaimana melakukan aktivitas ya, atraksi-atraksi yang bisa menarik perhatian wisatawan. Contoh, misalkan di hari Senin ada atraksi apa, Selasa apa, sampai 1 minggu itu. Atau di minggu pertama, minggu kedua, ketiga, sampai keempat akan ada atraksi seperti apa. Kemudian bagaimana menjadikan Teras Braga ini sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Nah, pusat perhatian dari wisatawan. Ini yang saya coba untuk komunikasikan kepada teman-teman yang punya kemampuan di bidang artificial intelligence, ya, bagaimana bangunan Teras Braga itu dengan augmented reality atau virtual reality bisa menjadi berubah-ubah background-nya, misalkan ya. Jadi ketika saya menggunakan aplikasi augmented reality atau virtual reality, wah tampilannya jadi Teras Braga, dindingnya penuh dengan motif-motif batik khas Jawa Barat misalkan, atau misalkan jadi tampilannya menjadi gambar-gambar terkait tentang perjuangan atau apa seperti itu. Nah, itu yang kita sedang usahakan ya. Jadi saya mencoba untuk merangkul beberapa orang yang memang memiliki kemampuan itu dan berjiwa sosial juga gitu untuk merealisasikan hal seperti itu. Jadi kita ingin menjadikan Teras Braga itu sebagai pusat perhatian, gitu. Pusat perhatian bagi wisatawan. Karena itu sebetulnya simpel, ya. Kalau misalkan tidak ada, kalau misalkan tidak ada yang mau merealisasikannya, ya otomatis saya akan belajar secara otodidak terkait augmented reality dan virtual reality, dan saya yang akan realisasikan, gitu. Karena saya udah ngukur tingginya bangunan Teras Braga itu seberapa, kemudian secara dimensinya saya sudah ukur, dan kalau saya masukkan unsur teknologi, itu saya sudah tau gitu. Itu kalau nggak salah yang kayak ada yang di Singapura itu ya, Kang ya? Iya, betul. Iya. Itu keren sih. Seperti itu. Jadi memasukkan sentuhan teknologi ke Teras Braga. Iya. Tetap ya, dari nggak cuma ide ya, tanggung jawab moral juga ada ya, Kang ya? Betul sekali. Ya. Nah, kita ke Pak Soleh. Pak Soleh nih. Ya, Pak Soleh. Apa kabar Pak Soleh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Soleh, kita mau tahu dong Pak Soleh. Sebelumnya Pak Soleh bisa memperkenalkan diri dulu ya. Pak Soleh ini di Teras Braga sebagai apa gitu. Silakan Pak Soleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Saya di kepengurusan Ronda 8 dulu itu sebagai sekretaris Ronda 8. Kemudian di Teras Braga itu sebagai pengurus, karena sekarang Teras Braga itu udah mulai koperasi kan. Koperasi Teras Braga. Ya. Jadi supaya pengelolaannya tetap terkontrol. Kalau kita nggak bentuk organisasi diserahkan ke masyarakat begitu aja, sayang perjuangan Kang Nugraha ini yang sangat presis sekali gitu ya. Ini merupakan impian kami, impian warga kita. Tadinya boleh katakan itu kalau masuk ke gang itu kumuh, sekarang alhamdulillah
dampaknya bukan hanya untuk yang punya tenan di situ, tapi dampaknya untuk masyarakat banyak. Terutama akses jalan dari Braga ke gang ke wilayah kami itu sekarang lebih enak, lebih lancar. Malahan motor itu bisa perwis 2 dari yang masuk dan keluar itu bisa enak. Kalau dulu itu kalau mau masuk ke situ kita harus bersinggungan dengan orang yang duduk di situ, duduk yang sambil makan atau sambil nongkrong di situ. Alhamdulillah sekarang jangankan mobil ambulan, kalau kita ada kebutuhan untuk material itu truk engkol itu bisa masuk di situ. Alhamdulillah sekali ya. Saya apresiasi sekali perjuangan Kang Nugraha untuk merealisasikan ini, dan juga kepada Wika Gedung yang bisa merealisasikannya, impian dari kami semacam itu. Mungkin perkenalannya sementara itu ya. Saya di Teras Braga itu sebagai pengurus Teras Braga, pengurus koperasi Teras Braga. Kondisi di Teras Braga itu kalau sebelum pandemi itu luar biasa. Awal-awal dibuka itu kunjungan hari biasa itu kurang lebih hampir 200 orang, yang 150 sampai 200 orang yang kunjungan ke Teras Braga sebelum pandemi ya. Itu kalau di weekend itu bisa lebih dari itu. Malahan bangku yang disediain oleh Wika itu di atas itu untuk 40 orang itu nggak cukup. Digelar lagi di gang itu, digelar lagi meja-meja supaya si tamu yang datang itu tidak balik lagi, sayang gitu. Jadi sebelum masa pandemi sekali gitu ya, pergerakan ekonomi di situ bisa bangkit gitu ya. Saya merasa berterima kasih sekali gitu ya. Dan karena dampak PPKM sampai banyak yang sekarang itu banyak yang tutup, terus terang banyak yang tutup karena dampak PPKM. Kalau di Bandung itu ada penutupan jalan di Braga, itu yang jadi berat pelaku ekonomi. Kita tetap buka berapa bulan, kita tetap buka, kita push si tenan-tenan supaya tetap buka. Tapi karena jalan ditutup, udah nggak bisa itu lagi, nggak ada pengunjung, kita nggak bisa. Makanya banyak yang tutup, tapi ada yang bertahan, dia memanfaatkan konsumen. Ada yang konsumen kalau perkantoran di sini, alhamdulillah konsumennya masih kuat gitu ya, masih bisa percaya di tenan-tenan itu. Malahan ada yang tadi dikatakan oleh Kang Nugraha, ada yang memakai aplikasi seperti Gojek, GoFood, dan Shopee semacam itu. Sekarang itu yang membuat bertahan. Kalau untuk saat sekarang itu yang bertahan itu cuman berapa ya? Cuma 5 tenan yang masih. Dan alhamdulillah tadi ada kabar bahwa mau pada buka lagi sekarang, karena kondisinya sekarang levelnya udah level 3. Terus wisatawan yang ke Jalan Braga itu udah mulai banyak, udah mulai penuh. Berarti jalan udah dibuka, Kang? Mudah-mudahan kegiatan ekonominya bisa cepat pulih lagi. Kasihan juga saya kepada masyarakat. Jalan sudah dibuka, Kang? Jalan udah dibuka, nggak ada penutupan lagi. Terus dari sana juga tidak terlalu ketat gitu. Kalau sebelum pandemi itu kita pas weekend itu biasa di bawah itu seperti tadi Kang Nugraha, supaya ada ciri khas itu kita sediain sound system. Jadi si pengunjung itu bisa karaoke di situ teh, bisa live musik klasik di situ. Keren. Jadi pengunjung itu bisa, kalau kita kan sistemnya jadi si pengunjung itu bukan tamu, jadi merasakan bahwa dia itu warga di situ. Jadi enak. Jadi menarik perhatian gitu ya, Kang ya. Menarik perhatian. Kemarin kenapa kemarin diberhentikan dulu, karena takutnya menimbulkan kerumunan gitu. Jadi tariknya itu. Keren ya. Terus kalau hari Minggu pagi itu kita sekarang ada sarapan pagi. Ada buat sarapan pagi ya. Khusus Sabtu dan Minggu kita gelar di bawah tuh. Si tenan itu kita pasang meja di bawah supaya kelihatan. Jadi yang pesepeda, yang berolahraga di situ bisa nongkrong di situ, bisa makan di situ. Itu ya salah satu inovasi dari kami lah, supaya menarik pengunjung datang ke Teras Braga. Itu gratis, Kang? Ya. Gimana? Sarapan paginya gratis apa gimana? Sarapannya tetap bayar. Tetap bayar, tapi kita gelar situ. Jadi ya. Soalnya banyak wisatawan situ kan lumayan.
Oh, iya, bisa benar, kita benar. manfaatkan gitu. Nah, kalau untuk co-working space-nya saat ini gimana tuh, Pak Soleh? Ya, Ya. co-working space-nya itu di awal-awal itu sempat ada pelatihan-pelatihan, pelatihan-pelatihan seperti menjahit, melukis, menari, karena di masa pandemi nggak boleh ada kerumunan, dibatasi, otomatis untuk kegiatan hal semacam itu diberhentikan dulu, ya. Berhentikan dulu, terus inovasinya apa supaya ada ada kegiatan di situ. Alhamdulillah dari Wika Gedung juga support ke kami itu pemesanan masker, pembuatan masker. Dan si ibu-ibu yang dilatih yang waktu pelatihan itu, alhamdulillah untuk pembuatan masker masih bisa gitu ya, masker lumayan banyak itu dari Wika Gedung, dari yang lain juga banyak masuk untuk penambahan pemasukan di masa pandemi. Dan berlanjut sekarang itu masih ada kegiatan ekonomi di situ. Ibu-ibu yang tadinya pelatihan menjahit, karena vakum tidak pelatihan menjahit lagi, dilibatkan untuk kita ada warga kami itu mempunyai konveksi, dan sementara ini untuk finishingnya ditarik ke co-working space. Jadi satu kaos itu dari steam sampai di packing gitu ya, itu Rp500 kita nggak ngambil keuntungan, semuanya buat ibu-ibu di situ. Biasa. Ya. Alhamdulillah itu udah ribuan lah dikerjain oleh ibu-ibu di kita. Alhamdulillah. Kalau nggak kebayang saya kalau nggak ada tadinya itu mesin jahit di situ, nggak ada kegiatan pelatihan itu, mungkin hal semacam itu tidak ada gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Wika Gedung, terutama Kang Nugraha yang aslinya yang sangat support sekali kepada kami, perjuangan beliau gitu ya. Seneng banget dengarnya Kang ya. Salut saya salut. Kalau nggak ketemu Kang Nugraha ya saya nggak tahu nih ada kegiatan apa karena selama ini Balai RW itu kosong. Dan kalau ada kegiatan itu, kalau ada kegiatan Agustus yang temporari, ada hajatan atau apa. Nah, sekarang setiap hari ada kegiatan. Tapi yang penting itu ada kegiatan yang menghasilkan, ada kegiatan ekonomi di situ gitu ya. Gitu. Kedepannya karena sayang di situ ada ada alat konveksi yang bahkan dari Wika Gedung juga. Saya udah komunikasi ke sana kemari, tapi belum ada jodohnya juga, karena yang di ST Tekstil itu dia udah beres kuliahnya, jadi belum melanjutkan lagi. Kendalanya itu mentor untuk pelatihannya tidak ada. Kalau untuk pesertanya udah nanyain terus, makanya digiring dulu ke proses finishing dulu aja gitu, finishing kaos dari konveksi itu. Mungkin segitu dulu, terima kasih. Ya, setidaknya co-working space masih ada manfaatnya, Kang. Masih ada manfaatnya. Seneng banget dengarnya, Kang. Alhamdulillah. Mungkin saya boleh cerita tentang sejarahnya co-working space Braga 08 ya. Silakan. Boleh, Kang. Oke. Jadi sebetulnya gini, pas waktu saya dipercaya oleh Disbudpar Kota Bandung, ada salah satu program pemerintah Kota Bandung dari Pak Wali itu Mang Odet ya, itu terkait co-working space. Nah, dan kebetulan pada saat itu saya lihat bahwa ini Balai RW cukup luas, tapi belum ada aktivitas-aktivitas ya. Memang sudah ada aktivitas yang ini, tapi aktivitas yang bisa menghasilkan peningkatan ekonomi buat masyarakat. Nah, oleh karena itu saya minta kepada Disbudpar untuk menjadikan Balai RW 08 itu sebagai lokasi co-working space. Yang tadinya rencananya adalah akan menggunakan ex kantor Kelurahan Braga yang ada di Jalan Pecinan Lama. Tapi saya bilang ke pihak Disbudpar, kalau co-working space-nya mau di ex kantor Kelurahan Braga di Pecinan Lama, saya akan mundur untuk mensupport Disbudpar. Saya hanya mau support kalau misalkan dilakukan di Balai RW. Kenapa, Kang? Nah, kenapa di Balai RW? Karena gini, Kang. Ketika kita sudah punya kawasan wisata, nah kawasan wisata itu kan otomatis harus dekat dengan masyarakat juga. Yes. Nah, co-working space ini pun harus dekat dengan masyarakat.
Dan kita harus mengubah juga paradigma atau cara berpikir orang tentang coworking space. Coworking space kan adalah ruang bersama, di mana kita akan mempertemukan orang-orang yang memiliki kemampuan atau skill ya untuk membangun satu produk atau potensi bisnis yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana. Nah, otomatis pada saat itu saya bilang bahwa saya mau Balai RW ini jadi lokasi coworking space. Dan di sini kan dekat dengan masyarakat, berada dalam pemukiman masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlibat aktif di sana. Nah, kemudian apa aktivitas yang akan dibangun di sana? Saya cari informasi, saya tanya juga terhadap masyarakat, saya tanya ke pengurus RW. Ternyata sebelumnya lokasi di sana itu pernah jadi tempat konveksi. Kemudian setelah itu saya analisa secara bisnis bahwa di sini dekat dengan pasar baru, yang untuk tekstil dan lain-lain. Nah, saya melihat bahwa ada potensi yang bagus untuk ke arah sana. Akhirnya saya bilang bahwa untuk kegiatan coworking space yang di Braga, saya informasikan kepada pemerintah, saya ingin adalah konveksi. Nah, kemudian untuk support peralatan konveksinya seperti apa, akhirnya saya sampaikan ke pimpinan Wika Gedung bahwa untuk coworking space kita butuh support adalah peralatan konveksi, mesin-mesin konveksi. Nah, kok kenapa harus konveksi di sana? Saya melihat bahwa potensi ibu rumah tangga gitu untuk diberdayakan, untuk bisa membantu perekonomian keluarga sangat tinggi. Daripada nanti, karena kita khawatirkan begini ya Kang, di kawasan Braga itu kan pusat wisata. Ketika misalkan masyarakat taraf hidup ekonominya kurang baik, kemudian nanti yang terjadi adalah akan terpengaruh oleh dampak pariwisata. Apalagi di sana banyak tempat hiburan. Saya tidak menginginkan, ya, saya pribadi tidak menginginkan kalau misalkan anak-anak dari masyarakat gitu ya, akhirnya karena mereka nggak punya pilihan, akhirnya mereka terjerumus ke pelaku di tempat hiburan yang negatif. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa gimana caranya memberdayakan. Nah, setelah itu dari Wika akhirnya support untuk mesin-mesin konveksi, dan kemudian saya carikan siapa yang jadi mentornya, dan kebetulan saya juga dekat dengan teman-teman dari STT Tekstil. Akhirnya mereka yang mementorin. Nah, kemudian saya coba juga selain itu untuk anak-anak mudanya seperti apa. Saya coba untuk bangun mereka keterlibatan untuk jadi pemandu wisata dan lain-lain. Nah, ini yang belum terrealisasi. Saya sebetulnya sudah membuat rute wisata di kawasan Braga. Saya sudah membuat paket pariwisata di kawasan Braga. Sudah membuat historinya tentang wisata kolonial di kawasan Braga. Bahkan saya sudah mendesain tentang paspor kolonial di kawasan Braga. Jadi setiap mereka datang ke bangunan-bangunan bersejarah, mereka akan dapat stempel bahwa jadi nanti ada kebanggaan, wah saya punya paspornya Braga loh gitu, yang bisa diinin. Nah, itu saya sudah presentasikan juga ke pemerintah kota dan dapat support yang luar biasa ke asosiasi yang berhubungan itu, dan mereka juga tertarik untuk merealisasikan ya. Cuma memang pada saat itu karena pandemi jadi belum terrealisasi. Jadi tertunda ya Kang. Ya, tertunda. Tapi itu tetap menjadi PR saya, komitmen saya yang harus terrealisasikan. Karena saya orangnya memang agak keras dalam artian gini. Kalau saya udah bilang A, wajib terrealisasikan harus, ya. gitu. Iya. Makanya walau saya sekarang domisili Jakarta, saya tetap masih berusaha untuk merealisasikan apa yang menjadi janji saya di kawasan Braga. Nah, itulah yang akhirnya saya bangga ya dari pihak Wika Gedung punya kepedulian untuk merealisasikan itu di coworking space, dan saya juga memang punya pandangan ke depannya adalah nanti mesin konveksi ini akan menjadi mesin produksi untuk masyarakat yang bisa mendatangkan penghasilan buat masyarakat gitu. Bahkan sebelumnya ya saya itu sudah berhubungan dengan salah satu aktivis lingkungan. Kita itu akan membuat ya, tas dari kulit imitasi ya dari hasil jadi ini fermentasi dari bakteri. Jadi sampah yang organik dikasih bakteri itu akan menghasilkan kayak semacam kulit ya
kulit imitasi. Jadi yang itu bisa dijadikan sebagai kita bisa kreasikan menjadi tas ataupun dompet ya yang bermerek yang bisa dijual gitu. Nah, itu sempat terputus karena pandemi ini untuk merealisasikannya. Karena saya sudah punya rencana bahwa di coworking space ini akan menghasilkan satu brand fashion, yaitu brand Braga. Gitu. Nah, Braga ini yang akan kita jadikan brand fashion untuk di coworking space. Jadi nanti saya sudah buatkan logonya dan lain-lain gitu ya untuk itu. Ketika masyarakat sudah paham cara punya skill untuk menjahit dan lain-lainnya, tinggal nanti saya akan bantu mereka untuk membuat ya produk fashion dengan label Braga. Luar biasa. Itu fashionnya. Nanti kita akan lihat kelas-kelasnya seperti apa. Oh, kita ingin menjadikan brand ini brand yang berkelas seperti Chanel atau Louis Vuitton atau apa gitu. Nah, berarti kan kita akan belajar bagaimana membuat produk kita itu punya kelas yang sama, yang bisa dijual dengan nilai yang tinggi gitu. Kemudian saya juga sudah merencanakan ya membuat konsep tentang membuat kayak merchandise-nya di kawasan Braga, Kampung Braga, kayak misalnya kaos, kemudian sweater atau jaket ataupun boneka ya. Jadi bonekanya menggunakan maskotnya Braga. Nah, seperti itu. Itu sudah ada di dalam rencana kerja yang saya tetap konsisten untuk bisa direalisasikan. Begitu. Jadi tetap saya membangun jaringan dan komunikasi terkait tentang bagaimana merealisasikan brand fashion Braga gitu ya, supaya nanti menjadi sebuah icon fashion di sana. Yes. Itu yang saya kemarin. Makanya saya itu berharap banyak ya masyarakat yang sudah memanfaatkan pelatihan-pelatihan tentang menjahit di coworking space Braga ini sudah punya kemampuan atau skill untuk membuat itu. Karena sekali lagi saya ingin muncul brand fashion ya yang mendunia di coworking space tersebut. Yes. Gitu. Mantap. Itu impiannya saya. Keren. Dan itu akan jadi impian kita semua, Kang. Iya. Amin. Amin. Iya. Semoga Wika Gedung tetap mensupport itu. Amin. Amin. Insya Allah, Kang. Insya Allah. Iya. Gitu. Jadi nanti sih kita tuh ingin di Teras Braga tuh ada merchandise juga ya, jual merchandising-nya. Jadi nanti orang datang sana, oh ada oleh-oleh kaos khas Braga, oh ada oleh-oleh topi khas Braga, oh ada oleh-oleh boneka maskot Braga gitu. Jadi selain beli produk-produk kuliner, juga mereka bisa beli oleh-oleh gitu, oleh-oleh dan mereka yang bisa dikenakan oleh mereka yang memperkenalkan Braga. Nah itu memang menjadi concern kita juga untuk kedepannya. Jadi saya sih merasa yakin, ya sangat yakin sekali dengan komitmen dari masyarakat Braga, ya khususnya warga RW 08, karena mereka punya passion, punya semangat, ya punya visi yang sama. Yang terpenting adalah kita punya visi yang sama gitu untuk merealisasikannya. Ya, nah itu yang akhirnya menjadi nilai plus. Kenapa saya punya kecintaan besar kepada masyarakat di RW 08? Karena kita punya visi yang sama, disupport oleh tokoh-tokoh masyarakat ya, seperti Pak Soleh ya, yang punya komitmen yang sama gitu untuk mau merealisasikan. Nah ini yang menjadi satu komitmen saya, ya, satu kebanggaan buat saya dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pengurus RW 08. Gitu. Karena mereka punya cita-cita yang besar, cita-cita mulia untuk mengangkat ya, ekonomi masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Itu. Kalau misalkan tidak ada komitmen, mungkin saya juga tidak akan memperjuangkan, gitu ya. Tapi karena ada komitmen kuat, itulah yang akhirnya saya memperjuangkan sampai meyakinkan ke Wika Gedung ya, untuk bisa merealisasikan ini. Dan alhamdulillah dapat sambutan positif. Itu yang saya bangga ya.
Berarti Wika Gedung juga sangat peduli terhadap masyarakat ya, terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini yang saya sangat banggakan. Jadi setidaknya gini, karena kan kita usia kan nggak tahu sampai kapan, tetapi yang namanya legacy itu tidak akan berakhir sampai kapanpun. Betul, selamanya. Nah, inilah yang menjadi prinsip saya adalah dimanapun kita berada, kita harus bisa memberikan legacy. Yes. Itu yang terpenting. Dan Wika Gedung sudah memberikan legacy sekarang di Kota Bandung dengan adanya teras braga dan co-working space di RW 08 gitu. Nah, ini sebuah kebanggaan juga. Waduh. Terima kasih. Terima kasih. Ini ngobrol ini nggak bisa nih waktunya kalau pendek ya. Kayak kurang. Seru soalnya obrolan ini. Soalnya banyak ide nih dari Kang Nugraha nih. Wah, ini luar biasa banget ini sumpah. Nggak Jadi akan tinggal selesai nunggu ini. kapan realisasinya nih. Nah, iya. Kalau saya sih gini, itu begini ya, Kang Fajar sama Mbak Pila dan Pak Soleh. Jadi prinsip saya, dan prinsip ini memang diajarkan oleh nenek saya, gitu kan. Kebetulan figur yang paling saya idolakan dan nenek saya. Jadi buat nenek saya itu bilang seperti ini, kalau kamu memberikan satu kepada orang lain, maka Allah akan ganti 10. Karena Allah percaya sama kamu. Kalau kamu diberikan keterampilan, kemampuan oleh Tuhan, dan kamu berikan kepada orang lain atau pada masyarakat, maka Tuhan akan berikan kemampuan lebih lagi ke kamu. Nah, makanya ketika saya punya ide, kemudian saya coba realisasikan, maka ide itu akan Tuhan berikan lagi lebih banyak. Sehingga saya tidak akan kekurangan ide. Karena saya memberikan ide itu untuk direalisasikan dan bisa membawa perubahan positif pada masyarakat. yes. Nah, prinsip itu yang saya pegang. Makanya bagi saya, berbuat baik itu menjadi sebuah kewajiban. Yes. Ya. Dan kita nggak perlu memikirkan apakah orang yang sudah menerima kebaikan kita akan membalas kebaikan kita. Kita tidak perlu memikirkan itu. Karena nanti ke depannya ya kebaikan itu akan kita dapatkan dari siapa saja. Yeah. Itu. Nah, ini yang menjadi prinsip bagi saya. Makanya kalau misalkan wah, idenya muncul terus, berarti ide yang selama ini saya sampaikan bermanfaat buat orang banyak, sehingga Tuhan mempercayai saya untuk memberikan ide-ide yang lain untuk direalisasikan. Keren, begitu. Ya. Tuh Wegerians dengerin tuh, itu keren banget tuh pesan dari Kang Nugraha. Ya. Mantap. Terima kasih. Nah, untuk Pak Soleh, kira-kira ke depannya nih, harapan dari Pak Soleh dan juga jajaran pengurus dari adanya teras braga ataupun co-working space itu apa? Kira-kira apa, Pak? Depannya harapan saya mah ya mudah-mudahan silaturahmi ini antara Nugraha, antara Wika Gedung dengan pengurus RW nggak sampai pas bangunan teras braga aja. Sampai ke depannya mungkin kita bisa bekerja sama lah, bersama-sama, itu harapan dari kami, karena ternyata dengan banyak relasi ini, dengan banyak silaturahmi ini, banyak sekali manfaatnya, bukan untuk saya pribadi, tapi untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi kalau kemarin teras braga untuk hanya segelintir orang, mungkin saya tidak akan memperjuangkan kepada Kang Nunu, ngotot Kang Nunu ini ide ini karena nggak akan itu, tapi karena ini manfaatnya untuk masyarakat banyak, makanya saya bersyukur. Dan kedepannya bukan mungkin harapan saya silaturahmi ini bukan hanya sampai di sini. Kedepannya mungkin ada apa lagi yang bisa memberi manfaat buat masyarakat kami, khususnya masyarakat RW 08 Braga. Dan sebagai informasi juga bahwa CWS ini sekarang ini kita itu akan udah kerjasama dengan untuk menampung jelantah bekas di rumah tangga itu kita tampung untuk biodiesel gitu ya, untuk biodiesel itu insya Allah akan kami jalankan di CWS ini supaya itu nanti ke masyarakatnya itu
Jadi motonya itu dari minyak jelantah akan menjadi uang gitu. Jadi kalau masyarakat lumayan itu satu jerigen itu kita hargain sebanyak 7.500 sampai 10.000 satu jerigen 5 liter. Masyarakat kita ganti dengan itu. Wah. Mungkin kedepannya bisa support juga dari Wika Gedung mungkin karena ada yang di hotel itu mungkin bisa kerjasama dengan CWS untuk sampah jelantahnya bisa kita manfaatkan lah gitu untuk masyarakat. Kami itu harapan. Terima kasih. Insya Allah. Baik. Mungkin sekian dulu kali ya, Kang Nugraha dan Pak Soleh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Maaf nih mengganggu weekendnya nih. Oke, nggak apa-apa. Mbak Vila sama Kang Fajar. Mungkin next-nya kita bisa ketemuan, ngobrol bareng ya Kang ya. Iya. Boleh. Ditunggu Kang Fajar sama Mbak Vila untuk makan-makan di Teras Braga ya. Iya benar. Teras Braga. Iya betul. Terakhir ke sana itu pas sebelum pandemi. Sekarang pandemi belum ke sana lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin lain kali juga kita bisa ketemu lagi, tatap muka, ngobrol bareng satu meja. Amin. Ya kan? Iya. Ya, terima kasih semuanya. Pak Soleh, terima kasih banyak. Ya. Hai Bagerians, demikian ngobrol santai kita dengan Kang Nugraha dan juga Kang Soleh. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap membantu sesama kita, karena disitulah pintu rezeki ke depannya akan terbuka. Bukan begitu, Mbak Vila? Betul banget. Oke, sekarang kita pamit dulu. Stay safe, stay healthy, patuhi protokol kesehatan. Saya Vila Dinatul Arifin dan saya Fajar Siddiq. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.